di sebalik setiap nama. Jika kamu dapat memahaminya, maka akan membukakan pintu langit dan bumi yang membuat para nabi terdiam, para wali menangis, dan para filsuf menghabiskan umurnya hanya untuk menggapai secercah cahayanya. Tahukah kamu apa hakikat daripada nama-namanya yang agung? Dan bagaimana mungkin kita bisa memahami zat yang tidak terjangkau oleh ruang dan waktu? Video ini bukan pelajaran biasa. Ini adalah perjalanan ke dalam lorong-lorong ilmu tertinggi makrifatullah. Ilmu yang hanya diberikan kepada mereka yang hatinya telah siap. Dan apakah kamu salah satu dari mereka? Jawabannya ada pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum. Setiap namanya bukan sekedar kata. Ia adalah kunci yang membuka tabir hakikat keberadaan. Yang dalam tradisi spiritualitas, nama bukanlah hanya sekedar label, karena nama adalah esensi. Kitab suci menyebutkan 99 namanya. Tapi tahukah kamu, jumlah itu hanyalah sebatas simbol. Karena hakikat namanya tidak terbatas. Setiap ciptaan, dari partikel subatomik hingga galaksi raksasa, adalah manifestasi dari satu namanya yang Maha Esa. Setiap daun yang berguguran, setiap nafas yang kamu hembuskan adalah ayat-ayatnya. Tapi bagaimana mungkin kita dapat memahami eksistensi nama tertingginya, sementara kita adalah bagian dari namanya itu sendiri? Seperti seekor ikan yang bertanya, di manakah lautan? Padahal ia tengah berenang di dalamnya. Seorang sufi pada abad ke-13 pernah mengatakan, Asma'ullah adalah cermin. Jika kamu memandangnya, maka yang kamu lihat bukanlah wajahnya, melainkan bayangan dirimu yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita membaca cermin ini? Jika namanya adalah cermin, maka zatnya adalah cahaya yang memantulkan bayangan itu sendiri. Zat adalah hakikat yang tidak akan dapat tersentuh, tidak terbagi, dan juga tidak terdefinisikan oleh apapun juga. Yang dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, untuk itu aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku. Tapi lagi-lagi, bagaimana mungkin dia yang tidak serupa dengan sesuatu apapun juga bisa kita kenali? Di sini, akal terjebak, bahasa pun menyerah, sebab zatnya melampaui semua kategori. Bukan materi, bukan energi, bukan ide, bukan ini dan juga bukan itu.
La ta'rifuhu al-aql. Akal takkan pernah sampai untuk menjangkaunya. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Dia tidak bisa diketahui, tapi bisa dialami. Seperti angin yang tidak terlihat, tapi desirannya dapat kamu rasakan. Seperti matahari yang menyilaukan, tapi kamu tahu ia ada dari kehangatannya. Para arifin menyebutnya syuhud, penyaksian tanpa penggambaran. Syekh Ibnu Arabi, sang guru agung tasawuf, menuliskan, dia adalah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin. Tapi janganlah kamu sangka dia terpisah dari dirimu, karena kamu adalah huruf-huruf yang mengeja segala kitabnya. Lalu di manakah batas antara sang pencipta dan ciptaannya? Di manakah zatnya berada? Jika zatnya tidak terjangkau, lalu untuk apa kita mempelajari nama-namanya? Dan jawabannya, karena asma adalah jembatan menuju zatnya. Seperti lautan yang tiada bertepi, kamu tidak akan bisa menyelami seluruhnya, tetapi kamu bisa meneguk setetes airnya. Setetes itu tidak mewakili laut, tapi mengandung rasa yang sama. Setiap nama Allah adalah setetes dari samudra zatnya. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Setiap kasih sayang di alam semesta ini adalah percikan dari namanya tersebut. Tapi zat Ar-Rahman sendiri, ia tidak terukur, tidak terbatas. Dengan menyadari ini dan dengan memahami ini, kamu tidak akan pernah terjebak pada konsep-konsep apapun juga. Sebab nama hanyalah pintu, bukan tujuan. Seorang guru spiritual pernah mengatakan, barang siapa berhenti pada nama, ia seperti pengembara yang terpaku di depan gerbang. Ia takkan pernah masuk ke istananya. Tapi barang siapa yang mengabaikan namanya, ia seperti orang buta yang menapikan jalan. Lalu, bagaimana untuk menyeimbangkan keduanya? Inilah jalan berliku yang ditempuh oleh para pencari sejati. Pertama, mengenal asma melalui dirinya sendiri. Setiap manusia adalah mikrokosmos, cerminan nama-namanya. Ketika kamu merasa lembut, itu adalah cerminan Ar-Rahim. Ketika kamu bersikap adil, itu adalah bayangan Al-Adil. Kedua, mengosongkan diri dari batasan nama. Setelah menyadari bahwa semua sifat baikmu hanyalah pantulan daripada kasih dan sayangnya, maka kamu harus melampauinya, sebab zatnya tidak terikat oleh sifat apapun juga. Ketiga, fana fillah, lebur dalam keesaannya. Di puncak perjalanan seorang sufi, sang pencari menyadari bahwa ia tak melihat apapun kecuali dia. Bahkan konsep tentang akunya sendiri pun haruslah lenyap. Tapi hati-hati, jalan ini ternyata penuh dengan jebakan. Ada yang terjebak dalam kesombongan spiritualitas, ada yang terlena dalam khayal. Dan hanya mereka yang tulus dan bersih hatinya yang bisa terus melangkah. Seperti yang Rumi katakan, aku adalah debu yang berputar di jalanmu. Setiap kali ku coba untuk memahamimu, diriku hancur. Tapi dari kehancuran itulah akhir 1000 makna baru. Apakah ini berarti kita harus meninggalkan dunia? Tidak, justru sebaliknya. Dengan memahami asma dan zatnya, dunia menjadi transparan.
segala sesuatu adalah tanda-tandanya. Lalu apa gunanya semua ini bagi kita yang sibuk dengan urusan dunia? Jawabannya sederhana. Ini adalah kunci kebebasan sejati. Dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi asmanya yang maha agung, kita takkan lagi terbelenggu oleh rasa takut, kesedihan, keserakahan, sebab kita telah tahu bahwa di sebalik semua fenomena yang ada, ternyata ada zat yang mengalirkan kasihnya tanpa pernah berhenti. Tapi ada satu rahasia yang lebih mendalam, dan pemahaman ini akan mengubah cara kamu berada di dunia ini. Kamu tidak lagi melihat pohon sebagai pohon, melainkan sebagai ayat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kamu tidak lagi melihat musibah sebagai bencana, melainkan sebagai cerminan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Inilah yang disebut mata ketiga dalam tradisi sufi, penglihatan batin yang menembus ilusi materi. Sebagaimana baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, dialah yang melihatmu. Tapi ingat, ini bukan akhir, ini hanya awal, karena semakin kamu mendekat kepadanya, semakin dirimu sadar bahwa dia tidak terdekati. Semakin kamu tahu, semakin kamu memahami bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Makanya di sini tidak ada kesimpulan lagi, tidak ada dogma. Yang ada hanya sebuah pertanyaan kesadaran. Sudah sejauh manakah kita mengenal diri kita sendiri? Karena siapapun yang telah mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jangan terburu-buru untuk menjawabnya. Simpanlah pertanyaan ini di relung hati dan jiwamu yang paling terdalam. Biarkan ia mengkristal, membelah setiap kepalsuan, sampai yang tersisa hanyalah dia. Dan suatu hari nanti, mungkin kamu akan memahami makna ucapan daripada Imam Al-Ghazali. Ilmu ini bukan untuk diceritakan, melainkan untuk kamu rasakan. Bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.